Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuwanita, apa kabarnya di malam hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Asep. Alhamdulillah baik. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan baik dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat yang akan memantau pelaksanaan proses coaching ya, yang mana Bu Yuwanita ini berperan sebagai coach, sedangkan Ibu Dedeh itu berperan sebagai coach. Dalam pelaksanaan proses coaching pada malam hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan kompetensi coaching yang akan dikembangkan di dalam pelaksanaan coaching hari ini, Iya, baik malam Pak. ini maksudnya. Eh, Proses coaching yang akan diterapkan oleh Ibu Yuwanita dalam proses coaching malam ini apa saja? Mohon untuk Ya, tentunya kompetensi coach yang akan saya lakukan dalam percakapan coaching hari ini atau malam ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menggunakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa tentunya. Nah, selain itu juga diharapkan semoga saya dapat melakukan percakapan ini dengan menggunakan alur tirta. Begitu, Pak. ya. Eh, Berarti 3 kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching malam ini ya. Iya. Oke, kalau seperti itu supaya mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada Ibu Yuwanita untuk memulai proses coaching yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Asep. Saya langsung ya laksanakan proses coaching ini. Ya, Assalamualaikum Bu Dede. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linta. Baik-baik saja, meskipun kita penuh perjuangan untuk melakukan ini. Iya, kemarin itu Bu Dede sempat WA saya ya, katanya ingin ngobrol, ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira tentang apa itu ya? Betul sekali, Bu Nita. Saya itu ada beberapa masalah yang ingin sekali mendapatkan solusi yang saya rasakan di sekolah khususnya pada saat ini. Jadi Bu Dede sedang ada masalah di sekolah ya. Nah, sebelum Betul. kita berlanjut percakapan kali ini, sebelumnya kita gunakan teknik stop dulu ya. Mungkin sebelumnya sudah mencoba kan teknik stop agar kita Iya. sama-sama fokus hari ini ya. Bahwa Dede ikuti perkataan saya ya. Simpan kedua tangan di atas pahanya dan duduk senyaman mungkin. Pejamkan matanya, lalu tarik nafas. Kita alirkan ke seluruh kepala dan hembuskan lewat mulut. Lalu tarik nafas lagi. Ya, kita alirkan ke seluruh tubuh kita yang hari ini sudah begitu lelah dengan banyak kegiatan hari ini ya. Kita alirkan seluruh oksigen ke seluruh tubuh kita dan buang lewat mulut. Ulangi satu kali lagi. Tarik nafas. Buang lagi lewat mulut. Ya. Boleh dibuka matanya. Ya, bagaimana apa yang dirasakan Bu Dede? Alhamdulillah tenang nih, Bu Nita. Ya. Tadi agak grogi ya, agak capek dan sebagainya. Sekarang udah alhamdulillah Ya, relax cukup nih. tenang ya, alhamdulillah, dan kita syukuri juga ya
alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga akhirnya kita bisa melakukan percakapan ini meskipun sekarang sudah malam hari ya. Nah, kembali lagi kepada tadi yang Bu Dedeh ceritakan tentang masalah di sekolah. Nah, itu kira-kira tentang apa masalah itu? Ya, Bu Nita, gini ya. Kita sebagai CGP ini kan dituntut untuk melakukan aksi nyata dan membuat beberapa program di sekolah. Nah, ternyata di perjalanannya program-program ini setelah kita lakukan mendapatkan hambatan-hambatan terutama dari rekan sejawat. Masih banyak yang menganggap kalau program ini hanya pekerjaan saya sendiri, jadi bukan untuk kepentingan sekolah gitu. Jadi saya merasa apa ya, tidak mendapat dukungan dari rekan sejawat untuk program-program ini. Ya, jadi masalahnya berasal dari rekan sejawat ya. Bu Dede merasa kurang mendapat dukungan pada saat melakukan atau menyampaikan program yang didapat program dari ilmu yang didapat pada program guru penggerak ya. Nah, kira-kira nih dengan kita melakukan percakapan ini, tujuan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Dede setelah kita melakukan percakapan ini? Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Dede setelah kita melakukan percakapan ini? Saya ingin melakukan percakapan bersama Bu Nita ini tentu saja ingin mendapatkan solusi dan mendapatkan apa ya, ketenangan menghadapi ini semua. Begitu, Bu. Nah, tadi kan yang dibicarakan itu bahwa rekan sejawat Bu Dede itu jadi mungkin kurang mendukung ya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Dede. Nah, betul. Kira-kira apa yang menjadi hambatan rekan Bu Dede berperilaku seperti itu? Kalau menurut pandangan saya, sepertinya mereka belum mengerti atau belum paham bahwa program yang dilakukan saya ini atau dibuat saya ini adalah bagus untuk semuanya. Karena program ini tertuju kepada pembentukan karakter murid-murid saya. Jadi mungkin juga mereka belum merasa mengerti apa yang harus dilakukan atau apa yang baik dari program ini. Gitu, Bu Yunita. Mereka mungkin belum paham ya. Bu Dede bisa Ya. mengatakan mereka belum paham dilihat dari segi apa? Karena pada saat saya melakukan program itu banyak yang berkata, apa sih gunanya program ini gitu. Dari situ saya mendapatkan pandangan bahwa oh, guru-guru atau teman-teman sejawat ini mungkin belum mengerti apa gunanya dengan apa baiknya program ini untuk sekolah gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa rekan sejawat Bu Dede itu mungkin kurang peduli ya dengan program yang kita canangkan dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, kira-kira nih kalau saya berikan skala dari 1 sampai 10 terhadap kepedulian rekan Bu Dede itu ada di skala yang nomor berapa? Di nomor 6 sepertinya. Nomor Masih 6 banyak ya? yang belum menganggap ini penting, iya. Ya. Lalu kalau begitu keinginan Bu Dede itu kira-kira misalnya ingin mencapai skala berapa? Idealnya sih saya inginnya sampai di skala 10, 100% semua warga sekolah mendukung program ini. Karena program ini saya buat itu memang betul-betul untuk membentuk karakter murid supaya murid itu bisa
menjadi murid yang siap, merdeka, selamat, bahagia seperti yang kita pelajari di filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu dia kenapa kok masih banyak guru-guru yang menganggap ini belum penting gitu untuk dilakukan. Bagus sekali ya. Jadi Bu Dede inginnya ada di skala 10 ya. Jadi kepedulian guru-guru untuk memahami materi tentang budaya positif siswa ya, untuk membentuk karakter yang baik pada siswa. Nah, untuk mencapai hal tersebut nih, kan sekarang Bu Dede bilang ada di angka atau posisi 6. Bu Dede inginnya di angka 10. 10. Kira-kira nih, rencana apa yang akan Bu Dede lakukan untuk mencapai angka tersebut? Sempat saya pikirkan bahwa saya itu ingin menghadap kepala sekolah supaya saya meminta waktu kepada beliau mengumpulkan semua rekan sejawat, mensosialisasikan kembali program ini, bagaimana program ini ke depannya, dan apa tujuan dibentuknya program ini. Mungkin akan dalam kumpulan nanti atau rapat nanti saya akan sampaikan bahwa program ini penting untuk guru karena kita memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan karakter murid. Jadi kita harus sama dulu persepsi supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi membentuk karakter murid. Saya rasa sih itu yang harus saya lakukan. Ya, jadi Bu Dede ingin menyamakan persepsi ya dengan semua warga sekolah agar bisa berkolaborasi. Nah, kira-kira untuk melakukan hal tersebut apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Dede? Kekuatan yang saya miliki adalah ketulusan saya dalam melaksanakan program ini, ikhlas hanya untuk membentuk karakter siswa supaya atau karakter murid supaya bisa menjadi pribadi yang merdeka dan selamat dan bahagia ya. Dan selain itu juga saya ingin membangun kolaborasi dengan benar-benar membuka diri dan hati saya supaya bisa menerima juga kekurangan rekan sejawat pada saat ini mungkin ketidakmengertian mereka. Jadi dengan ketidakmengertian terus saya membuka diri untuk memberikan sosialisasi kembali, padahal sudah dilakukan sebelumnya, tapi saya tidak akan bosan untuk memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya program ini. Mudah-mudahan ke depannya dengan kekuatan keikhlasan, terus kerja keras dan tidak pantang menyerah untuk memberikan sosialisasi kepada rekan sejawat, mudah-mudahan persamaan persepsi yang saya inginkan untuk berkolaborasi membangun karakter siswa bisa tercapai di angka 10 gitu. Iya, ya hebat sekali ya. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Bu Dede itu ikhlas ya. Kita itu jadi memang pertama sekali segala sesuatu kita mengerjakan apapun harus dengan menggunakan hati ya. Hati yang ikhlas. Jadi dan tidak bosan-bosannya juga. Nanti Bu Dede bilang Bu Dede akan melakukan sosialisasi kembali ya. Jadi untuk intinya itu untuk membentuk pribadi siswa yang berkarakter baik ya. Bagus sekali rencana Bu Dede. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut Bu Dede pasti butuh dukungan ya pastinya. Nah, dukungan dari siapa saja kira-kira? Dukungan yang saya butuhkan pertama adalah dari kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, kewenangan. Karena ketika saya ingin berkumpul dengan sejawat, dengan rekan sejawat, tentu saja harus melalui izin dari kepala sekolah dan tentu saja dukungan dari rekan sejawat juga itu yang sangat saya butuhkan sehingga bisa jadi di skala 10 itu. Dan tidak lupa dukungan dari murid-murid juga dengan program ini karena objek dari program ini adalah murid-murid supaya bisa berkarakter yang positif. Itu mungkin dukungan yang saya perlukan. Tidak lupa juga saya akan membuka jaringan kepada orang tua supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun karakter murid ini. Ya, ya tentunya
untuk program sekolah kita memang harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan semua stakeholder sekolah ya, termasuk di situ kepala sekolah, rekan guru, murid, dan juga orang tua. Orang tua siswa juga tidak kalah pentingnya ya, karena orang tua itu yang memantau siswa ada pada saat di rumah ya. Nah, lalu apa komitmen Bu Dede terhadap rencana tersebut? Tentu saja saya tetap harus berkomitmen karena ini program saya, berarti saya juga harus memberikan teladan yang konsisten kepada rekan sejawat, kepada murid-murid juga, bahwa berkarakter yang positif itu adalah suatu hal yang baik, dan itu akan terus saya jaga supaya konsekuen menjadi teladan, dan tentu saja terus melakukan refleksi demi perbaikan atau pengembangan dari program ini, karena tujuan yang sesungguhnya adalah menyiapkan anak didik kita atau murid kita supaya hidupnya kelak di kemudian hari menjadi manusia yang merdeka. Itu sih, dan itu juga akan saya bangun relasi terus bersama anak-anak meskipun mereka sudah lulus dari sekolah nanti. Mudah-mudahan saya bisa melihat mereka bisa hidup merdeka, bahagia, dan selamat di lingkungannya. Iya, luar biasa sekali ya, Bu Dede akan menjadi teladan yang baik-baik bagi murid dan juga rekan yang lainnya. Dan selalu membangun relasi atau silaturahmi. Ya, meskipun nanti misalnya murid Bu Dede sudah lulus, tidak sekolah di situ lagi. Nah, setelah itu, bagaimana nanti tindak lanjutnya ke depannya? Tindak lanjutnya selain melakukan refleksi yang insya Allah karena ini tujuannya adalah membentuk karakter, refleksi rasanya akan saya lakukan seminggu sekali, setiap akhir minggu, misalnya di hari Jumat, dan akan sampaikan hasil refleksinya dan perbaikan-perbaikannya di hari Seninnya. Setiap minggu mungkin secara teratur saya akan merefleksi dan membuat perbaikan-perbaikan, karena ini saya inginnya, cita-cita saya itu program ini terus berkesinambungan sampai kapanpun. Tanpa refleksi rasanya tidak akan bisa terjadi itu Ya, bisa berkesinambungan terus gitu. ya, memang segala sesuatu juga kita butuh refleksi ya, untuk selalu ada perbaikan ke arah yang lebih baik ya. Nah, tadi dari kita kembali lagi ke rencana tadi yang telah Bu Dede rencanakan, kira-kira itu akan mulai kapan dilakukan? Saya rasa rencana aksi yang harus saya lakukan lebih cepat lebih baik, Bu Nita. Mungkin besok kesempatan pertama pun saya akan langsung menghadap kepala sekolah untuk meminta waktu berkumpul bersama rekan sejawat, dan bahkan mungkin perwakilan murid juga akan dihadirkan bahwa ini program adalah program yang baik dan kita samakan persepsi bahwa perjuangan dalam program ini adalah membentuk karakter murid supaya bisa hidup kelak di kemudian hari itu dalam keadaan yang selamat dan bahagia. Ya, amin ya. Jadi intinya Bu Dede ini dan pasti kita semua sebagai pendidik ingin membentuk karakter yang baik ya pada murid. Nah, mudah-mudahan semua rencana aksi yang telah tadi disampaikan oleh Bu Dede dapat terrealisasi dengan baik dan tidak ada hambatan. Nah, Amin. sekarang saya tanya kembali, apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dengan berbincang bersama Bu Yunita, saya mendapatkan rasa lega, ya, tenang, dan saya juga bisa menggali apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program ini. Dan saya juga langsung bisa memikirkan kesempatan pertama akan terhadap aksi ini menghadap kepada kepala sekolah, karena aksi ini harus terus berjalan. Jadi secepat mungkin saya akan melaksanakan rencana aksi ini. Besok insya Allah pagi-pagi saya langsung menghadap kepala sekolah dan akan saya refleksi setiap akhir pekan. Ya, alhamdulillah.
kalau sekarang Bu Dede sudah merasa lega ya. Nah, besok kan rencananya Bu Dede akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, nanti kira-kira nih Bu Dede untuk cerita lagi tentang perkembangan guru-guru di sekolahnya kapan kira-kira Bu Dede siap waktunya? Boleh dalam 1 atau 2 minggu ke depan juga saya Ya, siap untuk ya boleh berbicara ya. lagi bersama Bu Nanti Nita ya. ya 1 atau 2 minggu lagi nanti kita bertemu lagi ya Bu Dede ceritakan bagaimana tentang Iya, perkembangan guru-guru dan murid yang ada di sekolah Bu Dede ya. oke. Ya, bagaimana perasaan Bu Dede sekarang? Sekarang sangat senang karena saya merasa lega, tersolusikan apa yang saya hadapi, hambatan-hambatan tersebut. Terima kasih Bu Yunita sudah memberikan coaching hari ini kepada saya, membuat saya senang, lega, dan mendapatkan solusi. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan semua kegiatannya berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan Amin. kesehatan. Ya, mungkin itu saja Amin. yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama, Bu. Pak Asid masih di off Kak itunya. Suaranya. Oke, terima Iya. kasih Bu Yuanita yang telah menyampaikan ataupun yang telah melaksanakan proses coaching ya. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan kepada umpan balik, mari kita Bu Dedeh untuk memberikan aplaus dulu kepada Bu Yuanita. Terima kasih luar biasa sekali. Dalam proses umpan balik yang saya akan lakukan sebagai pengamat, pertama-tama keterkaitan dengan 3 kompetensi coach ya, baik itu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, ini semuanya sudah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Dari presensinya, kehadiran penuhnya, Bu Yuanita telah menjalankan sebuah proses teknik stop untuk memfokuskan baik itu coach maupun coachinya kepada percakapan yang ditentukan untuk mendapatkan sebuah tujuan. Itu bagaimana caranya kesadaran diri kita ini bisa dikosongkan terlebih dahulu sehingga bisa fokus dengan apa yang kita bicarakan. Hati kita, pikiran kita, tubuh kita, semuanya ada di dalam proses percakapan coaching ini. Kemudian untuk mendengarkan aktif, prosesnya berjalan baik dan lancar. Bu Yuanita selalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Dede, kemudian menegaskan kembali dengan apa yang disampaikan Bu Dede, kemudian selalu mengutarakan ataupun mengucapkan kata-kata penegasan, contohnya dengan oh iya seperti itu atau dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu keterampilan di dalam mendengarkan aktif. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobotnya, ini kaitannya dengan alur tirta ya, dengan alur tirta Bu. Di tujuan, kemudian diidentifikasi, direncana aksi, kemudian ditanggung jawab. Ini semuanya mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi Bu Yuanita menyampaikan kepada Bu Dedeh sebagai coach bahwa tujuan daripada obrolan ini seperti apa, harapannya itu seperti apa. Secara tidak langsung itu memberikan stimulus kepada Bu Dedeh supaya Bu Dedeh itu memiliki maksud dan tujuan termasuk harapannya daripada percakapan coaching ini. Seperti itu. Intinya saya simpulkan sebagai pengamat, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuanita itu sudah memenuhi unsur 3 kompetensi coach, kemudian dijalankan dengan alur tirtanya seperti halnya percakapan yang mengalir seperti air yang turun ke lebih bawah. Rendah. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, Ini terima sangat luar kasih, biasa Pak. sekali dan bisa menginspirasi untuk kita semua ya. Untuk kita Terima kasih, semua. Pak. Sama-sama. Dan sebelum ditutup,
percakapan ataupun kegiatan kita malam ini sekali lagi untuk lebih meriah kembali dengan apa yang saya dapatkan juga sebagai pengamat, kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kita semua. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang kurang tepat. Semata-mata itu adalah kelemahan dari pribadi saya. Sekian, kita tutup dengan doa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.